kemarin dijelaskan mengenai pembahasan i'rab dan bina ya. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhirnya kalimat. I'rab adalah perubahan keadaan akhirnya kalimat. Nah, perubahan seperti kemarin ada Muhammadun, bisa dibaca Muhammadan, bisa dibaca Muhammadin. Belakangnya yaitu huruf dalnya itu bisa diharokati dhamma, bisa diharokati fathah, juga bisa diharokati kasroh. Itu namanya i'rab. I'rab itu perubahan keadaan akhir kalimat. Nah, akhir kalimat itu adalah dal, kemudian keadaannya itu yang berubah-ubah, bukan akhirnya yang berubah-ubah, tapi keadaan akhirnya yang berubah-ubah. Jadi ada pembuangan lafaz, tagiru awakhiril kalimati ay tagiru ahwali awakhiril kalimati. Seperti itu. Nah, perubahannya ini bisa secara lafzi atau secara takdiri. Kalau secara lafzi itu berarti perubahannya itu tampak dalam arti lama ni aminutkihi, nggak ada sesuatu yang mencegah dalam mengucapkan perubahan tersebut. Lagi yang nomor 2 itu secara takdiri. Takdiri itu berarti ada sesuatu yang mencegah untuk melafatkannya, untuk menampakkannya itu ada yang mencegah sehingga tidak ditampakkan. Yang mencegah itu ada 3, ada yang karena ta'adzur, ada yang karena istisqol, ada yang sebab munasabah. Untuk ta'adzur, alasan ta'adzur ini ketika suatu kalimat itu belakangnya berupa alif ya, contohnya al-fatha, al-asho, itu nanti perubahannya secara takdiri, karena nggak mungkin alif diharokati dhammah, diharokati fathah atau diharokati kasroh, itu nggak mungkin itu ketika alif. Jadi ada bedanya ya antara alif dan hamzah. Mungkin yang awal-awal dulu itu ada alif, ba, ta, ta, jim, itu kalau alif ya. Jadi ada bedanya antara alif dan hamzah. Alif itu nggak bisa diharokati, yang bisa diharokati itu hamzah ya. Hamzah itu ada hamzah kotok, ada hamzah wasol. Kalau hamzah kotok entah di awal, entah di tengah, entah di akhir, itu pasti bisa diharokati. Kalau hamzah wasol ketika di awal itu terbaca dalam arti berharokat, ketika di tengah itu nggak dianggap. Itu antara alif dan hamzah wasol, alif dan hamzah. Silakan bisa dibuka-buka lagi perbedaan antara alif dan hamzah. Karena umumnya masyarakat Indonesia, orang-orang Indonesia itu kalau alif hamzah, hamzah alif. Jadi ada bedanya antara alif dan hamzah, cukup perlu dipelajari lagi. Itu karena ta'adzur ya, ketika belakangnya itu alif. Ada lagi istisqol. Istisqol itu ketika suatu kalimat belakangnya itu iya, ya, belakangnya ya. Contohnya al-qadi dan ad-da'i, itu belakangnya itu ya. Nah, untuk membedakan antara akhirnya ya dan akhirnya alif, ya tinggal kita lihat huruf sebelum ya atau alif tersebut. Ketika kok sebelumnya itu harokat fathah, berarti setelahnya itu alif. Ketika sebelumnya itu kasrah, berarti setelahnya itu iya. Nah, kemudian yang terakhir adalah munasabah. Munasabah itu hanya di mudhofun pada isim yang diidhofahkan liya'il mutakallim, kepada yang mutakalim. Contohnya gulami. Gulami itu artinya punokawan ingsun atau pemuda saya. Kitabi, kitab itu buku, ya itu menunjukkan arti saya, kitab saya. Aku baknya itu harusnya bisa kitabun, kitaban, kitabin, bisa kitabu, bisa kitabah, bisa kitabi. Tapi karena setelahnya aku berupa ya mutakalim, maka baknya itu tidak diharokati sesuai dengan pengirobannya secara lafzi. Dalam arti ya baknya itu ya karena setelahnya ya, baknya itu di kasroh, sehingga namanya ini takdiri, secara takdiri, karena tidak bisa ditambahkan. Tujuannya untuk munasabah, karena setelahnya ya sebelumnya ya pakainya kasroh, ini namanya munasabah untuk mencocokkan. Kemudian ada lagi bina. Bina itu artinya lawan dari i'rab. Kalau i'rab itu perubahan akhirnya kalimat, kalau bina itu luzumu awakhiril kalimati halatan wahidatan, tepatnya
akhirnya kalimat dalam satu keadaan. Jadi ya tetap, kalau misal sukun ya sukun terus, kalau kasroh kasroh terus, kalau doma terus, nggak bisa berubah. Contoh untuk yang kasroh adalah haulai, itu hamzanya kasroh terus, nggak bisa haulau atau haulaa, itu nggak bisa kasroh terus. Contoh lain adalah hazami, itu mimnya kasroh, amsi, sinnya itu kasroh terus, nggak bisa amsa atau amsu, nggak bisa. Contoh yang lain untuk doma adalah mundu, haisu, kemudian yang fathah kaifa, aina, yang sukun adalah kam dan man. Nah, itu semisal man, depannya kok ada huruf jar, semisal min man atau ilaman, ya tetap nunnya itu sukun, nggak bisa ilamani, nunnya di kasroh itu nggak bisa, tetap sukun. Nah, itu ada i'rab, ada bina. I'rab itu perubahan akhir-akhirnya kalimat. Jadi untuk isim nanti ada 3 i'rab, untuk fi'il ada 3 i'rab juga. Untuk semua i'rab itu ada 4. Kemudian yang pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macamnya i'rab, ya, macam-macamnya i'rab. Jadi i'rab itu seperti yang kita ketahui, seperti Muhammadun itu bisa dhamma, bisa Muhammadin kasroh, bisa Muhammadin fathah. Nah, itu kan ada 3 perubahan. Nah, itu satu perubahan itu memiliki nama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Wa aqsamuhu, pembagian-pembagian dalam arti macam-macamnya i'rab, yaitu arba'atun, ada 4. Ya. Macam-macamnya i'rab itu ada 4. Yang pertama adalah raf'un, i'rab rafa. Yang kedua wa nasbun, i'rab nasab. Yang ketiga wa khafdun, i'rab khafat atau jar, istilah lain. Yang keempat wa jasmun, jazm. Jadi i'rab itu ada 4. Ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, ada i'rab khafat atau bisa dinamakan juga i'rab jar. Jadi khafat sama jar itu artinya sama. Yang terakhir i'rab jazm. Jadi i'rab itu hanya ada 4. Rafa, nasab, khafat, jazm. Rafa, nasab, jar, jazm. Kemudian falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jasma fiha. Nah, untuk isim sendiri, jadi kemarin kita membahas mengenai kalam. Kalam, susunan kalam itu ada yang berupa isim, ada yang berupa fi'il, ada yang berupa huruf. Nah, untuk isim sendiri nanti bisa di-i'rabi dengan rafa, kemudian nasab, kemudian khafat. Ya, hanya 3, wala jasma fiha, dan tidak ada jazm di isim, di asma. Di asma tidak ada jazm. Dalam arti ketika kita tahu kok ini adalah isim, kita mau mengetahui ini i'rabnya apa, ya otomatis jazm nggak bisa masuk ke dalam isim tersebut. Ketika ditanya ini isim i'rabnya apa, berarti kalau nggak rafa, nasab, ya khafat, nggak usah dijawab jazm, karena jazm itu nggak mungkin masuk ke dalam isim. Itu diingat-ingat, isim itu bisa di-i'rabi dengan rafa, nasab, khafat. Kemudian untuk fi'il, walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wal khafdu fiha. Dan fi'il itu i'rabnya adalah rafa, nasab, dan jazm. Untuk fi'il i'rabnya rafa, nasab, jazm. Enggak ada khafdu wal khafdu fiha, dan tidak ada khafat di af'al, ya. Jadi fi'il itu enggak bisa di-i'rabi khafat. Jadi kalau kita tahu, oh ini adalah fi'il, ya, fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' i'rabnya apa? Ya kalau enggak rafa, ya nasab atau jazm. Enggak usah dijawab khafat, i'rabnya khafat. Padahal fi'il enggak bisa di-i'rabi khafat. Seperti contoh di fi'il yusafiru, lam yusafir sama lan yusafiro. Nah, itu ada 3. Yang satu itu rafa, kemudian ada nasab, kemudian ada jazm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqulu, ya, ini ungkapan dari kitab Tuhfatus Saniyah. Wa aqulu, dan saya berkata, saya itu pengarang kitab Tuhfatus Saniyah, Syekh Muhyiddin.
Anwaul i'robi, macam-macamnya i'rob, allati taqa'u fil ismi wal fi'li, yang mana anwa tersebut, macam-macamnya i'rob tersebut jatuh atau berada dalam isim dan fi'il jami'an kesemuanya. Artinya i'rob yang masuk kepada isim dan fi'il jami'an semuanya ini arba'atun, ada 4. Al-awalu, untuk yang pertama ini adalah ar-rafu, i'rob rafa. Wasani, dan yang kedua adalah an-nasbu, i'rob nasab. Wasalisu, dan yang ketiga adalah al-khafdu, i'rob khafat atau jar. Warobi, dan yang keempat adalah al-jazmu, i'rob jazm. Walikuli wahidatin, dan setiap salah satu dari min hadhil anwa'il arba'ati, dari keempat macam ini, maknan, memiliki makna fil lughati, secara istilah, secara bahasa, wa maknan, dan makna atau arti fi istilahin nuhati, secara istilah ulama nahwu. Di i'rob ini semuanya ada jami'an, ada 4. Ada rofa, ada nasab, ada khafad, dan jazm. Nah, keempatnya ini memiliki makna, memiliki arti, memiliki definisi secara bahasa, secara etimologi, wa maknan fi istilahin hati, dan memiliki definisi, memiliki arti menurut istilah ulama nahwu. Kemudian langsung menuju ke istilahnya dan bahasa, langsung menuju ke arti. Amma raf'u bahwa fil lughatil uluwu wal irtifa'u. Adapun rofa ini kalau kita lihat di kamus secara bahasa, karena secara bahasa berarti ya lihatnya di kamus. Ini artinya adalah al-uluwu. Al-uluwu artinya adalah tinggi atau luhur, wal irtifa'u, dan meninggi. Ya, artinya rofa itu adalah tinggi atau meninggi atau mengangkat. Wa fil istilahi, kemudian rofa secara istilah ini adalah taghayyurun, perubahan maksusun yang tertentu, alamatuhud domatu, yang mana alamatnya adalah doma, wa ma naba'anha, dan tanda-tanda yang menggantikan domah itu. Kayak kemarin ada Muhammadun, nah itu Muhammadun dalnya ikut domah, oh berarti i'robnya adalah rofa. Nah, i'robnya adalah rofa. Jadi ada tanda-tandanya. Satu kalimat ketika rofa itu ada tandanya, ketika nasab itu ada tandanya, ketika jar ada tandanya, ketika jazm ada tandanya. Punya tanda masing-masing. Untuk rofa itu di sini adalah domah tandanya. Wa mana ba'anha, dan sesuatu yang menggantikan domah. Jadi domah itu asal atau asli. Alamat asal atau tanda asal dari rofa adalah domah, kemudian nanti ada tanda-tanda lain yang menggantikan domah tersebut. Wasata rifu qoriban ma yanubu anidomati fil faslil ati, dan wasata rifu, dan kamu akan mengetahui qoriban dalam waktu yang dekat ma yanubu anidomati, tanda-tanda yang nanti menggantikan domah fil faslil ati, di fasal yang akan datang, di bab yang akan datang nanti, di bab ma'rifati alamatil i'rab insyaallah. Wa yaqa'u rafu fi kulli minal ismi wal fi'li, kemudian i'rab rafa ini bisa jatuh atau bisa ada di isim dan fi'il. Untuk huruf sendiri, huruf itu mabni atau bina sehingga enggak di i'rabiyah. Nahwu yakumu aliyun, contohnya adalah yakumu aliyun. Yakumu telah berdiri siapa aliyun, ali. Nah ini aliyun, yaknya itu ada tanda domahnya di situ. Itu berarti aliyun, berarti i'rabnya adalah domah. Kemudian contoh lain, ini yakumu, ini aliyun contoh isim, yakumu contoh fi'il. Yakumu di situ mimnya itu domah, yaitu bisa masuk ke fi'il dan isim. Contoh yang lain, wayasdahul bulbulu, wayasdahulan, dan berkicau, apa al-bulbulu, burung bulbul berkicau. Nah, ini juga yasdahu adalah fi'il, al-bulbulu adalah isim. Tandanya adalah keduanya ini i'rabnya adalah rofa. Wa aman nasbu fa fil lughatil istiwa'u wal istiqomatu. Adapun nasab ini secara bahasa adalah istiwa dan istiqomah. Wa fil istilahi taghayyurun maksusun alamatuhul fathatu wa ma naba'naha. Kemudian secara istilah ulama nahwu, karena kita belajar nahwu, nanti kalau kita tanya, oh ini i'rab rofa, ya tinggal kita rofa secara istilah ulama nahwu. Jadi secara bahasanya sudah ditinggal.
Untuk nasab, istilah nahwunya adalah taghayyurun makhsusun alamatuhul fathatu, adalah perubahan yang tertentu yang mana alamat atau tanda dari nasab tersebut adalah fathah dan sesuatu yang menggantikan fathah, pengganti fathah. Jadi fathah itu asal, kemudian nanti ada pengganti yang lain, itu namanya huruf ya. Penggantinya fathah nanti ada 4, ada alif, ada kasrah, ada ya, kemudian ada satu lagi hadfun nun. Wa yaqa'un nasbu fi kulli minal ismi wal fi'li aidon. Kemudian i'rab nasab ini juga bisa ada di isim dan fi'il juga, sama seperti rafa. Contohnya nahulan uhibbul kasala, lan uhibbu tidak akan mencintai siapa saya al kasala terhadap kemalasan. Saya tidak akan mencintai, saya tidak akan menyukai kemalasan. Nah, ini contoh di fiilnya adalah uhib di sini, baknya itu alamat nasabnya adalah fathah. Kemudian al-kasala, lamnya di sini ini memakai fathah, berarti kasal ini nasab, uhib juga nasab. Nasabnya uhib sebab ada lan, al-kasal ini nasab sebab ada uhib, karena al-kasal menjadi maf'ul bih. Wa amal khafdu fahuwa fil lughati tasaffulu. Kemudian khafat atau jar ini secara bahasa atau etimologi adalah tasaful, rendah ya. Wa huwa fil istilahi taghayyurun makhsusun alamatuhul kasratu wa mana ba'anha. Kemudian secara istilah khafat ini adalah perubahan yang tertentu yang mana alamatnya adalah kasroh dan sesuatu yang menggantikan kasroh. Wala yakunul khafdu illa fil ismi. Kemudian khafat ini tidak bisa ada kecuali di dalam isim. Jadi khafat ini hanya khusus masuk kepada isim. Untuk fi'il itu enggak bisa beri'rab khafat. Yang bisa beri'rab khafat adalah isim. Wala yakunul khafdu illa fil ismi. Wala yakunu dan tidak ada apa al-khafdu itu illa fil ismi kecuali berada di dalam isim. Dalam arti khafat ya hanya masuk kepada isim. Contohnya nahwu ta'allamtu minal kasuli. Ta'allamtu saya tersakiti minal kasuli dari seorang pemalas. Saya menderita sebab seorang pemalas. Jadi di sini untuk fi'il contoh fi'ilnya enggak ada. Yang dibaca khafat, contoh fi'il yang dibaca khafat enggak ada karena memang enggak bisa masuk kepada fi'il. Kemudian langsung di al-kasul. Al-kasul di sini lamnya pakai kasroh, sehingga kasul di sini adalah jar sebab ada min ya. Wa amal jazmu fahuwa fil lughatil qat'u. Kemudian yang terakhir i'rab jazm ini secara bahasa ini adalah al-qat'u. Al-qat'u itu artinya pasti, jazman, mantap. Qat'u pasti atau mantap. Wa fil istilahi kemudian jazm secara istilah ulama nahwi ini adalah taghayyurun makhsusun, perubahan yang tertentu. Alamatuhu sukunu, alamatnya adalah sukun. Wa mana ba'nu dan sesuatu yang menggantikan sukun. Wala yakunul jazmu ila fil fi'lil mudhari'. Kemudian i'rab jazm ini tidak bisa atau tidak ada kecuali di fi'il mudhari'. Dalam arti hanya fi'il mudhari' yang bisa di jazm. Contohnya nahwu lam yafuz mutakasilun. Lam yafuz tidak beruntung siapa mutakasilun, orang yang bermalas-malasan. Orang yang bermalas-malasan tidaklah beruntung. Di sini ada yafuz, di sini bisanya itu pakai sukun. Kemudian mutakasilun itu pakai dhammah, berarti mutakasilun ini adalah rafa i'rabnya karena menjadi fa'il. Kemudian setelahnya faqad tabayyana laka anna anwa al-i'rabi ala salasati aqsamin. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah faqad tabayyana laka, maka benar-benar telah jelas laka kepadamu, telah jelas anna anwa al-i'rabi sesungguhnya macam-macam i'rab ini ala salasati aqsamin terbagi menjadi 3. Macam-macamnya i'rab nanti terbagi menjadi 3. Al-awal untuk yang pertama adalah qismun, bagian yang mana bagian tersebut mustarikun bainal asma'i wal af'al, bisa ada di isim dan fi'il. Mustarikun itu artinya sekutonan, artinya bersekutu.
Artinya bisa berada di isim dan bisa berada di fi'il. Nah, ismun atau bagian atau i'rab yang bisa masuk ke isim dan fi'il ini adalah wahwa raf'u wa nasbu adalah rafa dan nasab. Wasani untuk yang kedua, ini adalah ismun bagian mukhtasun yang tertentu bil asma'i pada isim-isim, pada kalimah-kalimah isim. Wahwal khafdu yaitu khafat. Ada i'rab yang hanya tertentu kepada isim yaitu i'rab khafat atau jar. Wasalisu kismu mukhtasum bil afal. Untuk yang ketiga ini adalah bagian yang khusus masuk kepada fi'il, kepada kalimat fi'il. Wawal jazmu yaitu i'rab jazm. Jadi i'rab jazm hanya bisa masuk ke fi'il, i'rab khafat hanya bisa masuk ke isim, kemudian i'rab rafa dan nasab bisa masuk ke isim dan fi'il. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, baganya adalah anwa'ul i'rab. Macam-macamnya i'rab ini ada yang hanya masuk kepada fi'il saja, yaitu jazm. Contohnya lam yafus mutakasilun di sini. Yafus zaknya ikut sukun. Kemudian ada yang hanya bisa masuk kepada isim, yaitu i'rab khafat. Contohnya adalah ta'alamtu minal kasul. Ini di kasulnya, ini jar, alamat jarnya memakai kasroh. Jar ikut sebab ada min. Jadi sesuatu ikut i'rabnya rofa, i'rabnya jazm, i'rabnya nasab, i'rabnya jar, itu pasti ada yang menyebabkan. Nah, yang menyebabkan itu namanya amil. Yang menyebabkan namanya amil. Al-kasul kenapa kok jar? Sebab ada min di sini, ada min. Kemudian yakumu yakumu aliyun di sini kenapa kok rofa? Sebab ada yakumu, karena yakumu adalah fi'il itu membutuhkan fa'il. Fi'il membutuhkan fa'il sehingga aliyun ini adalah fa'il. Sehingga aliyun rofa ikut sebab yakumu. Sama seperti lan uhibbal kasala. Uhibba di sini baknya ini nasab. Kenapa kok nasab? Sebab ada lan ya. Sebab ada huruf lan, maka uhibba di sini harus nasab, nggak boleh uhibbu, itu nggak bisa karena depannya itu ada lannya sehingga harus uhibba. Kemudian al-kasala di situ kenapa kok nasab? Sebab al-kasala menjadi maf'ul bih. Jazmnya itu sebab ada lam di sini. Kalau semisal nggak ada lam nanti ya fuzu gitu. Ya fuzu. Zaknya ikut dhammah, ya fuzu. Karena ada lam maka zaknya ikut sukun. Mutakasilun itu menjadi i'rabnya adalah rofa. Nah, mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan, silakan. Monggo silakan yang bertanya mungkin. Mengenai macam-macamnya i'rab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz, man itu isim atau bukan, Ustaz? Man yang man siapa itu kan ujungnya apa? Sukun ya. Sukun. Kan nggak boleh di isim. Itu isim atau huruf kayak gitu? Man itu isim ya. Isim, tapi ujungnya sukun. Boleh berarti ya. Ustaz. Nah, itu kan tadi sebelumnya, di pembahasan sebelumnya itu ada yang masalah i'rab ya. Masalah i'rab dijelaskan di sana ada di sini. Ini juga ada contoh man.
ini adalah namanya mabni. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada isim, ada fi'il, ada huruf ya. Untuk huruf itu mabni. Jadi ada bahasan i'rab, ada bahasan bina, ada namanya kalimat itu kalimat mu'rab. Mu'rab itu berarti belakangnya itu bisa berubah-ubah. Ada lagi kalimat namanya mabni. Mabni dalam arti di sini luzumu awakhiril kalimati halatan wahidatan, tetapnya akhirnya kalimat dalam satu keadaan. Jadi untuk man sendiri dan kalimat-kalimat mabni yang lain ini enggak masuk ke pembahasan mu'rab, ke pembahasan kalimat-kalimat yang bisa di-i'rabi. Di-i'rabi itu rofa, i'rab nasab, i'rab jar, i'rab jazm. Itu untuk kalimat-kalimat yang mu'rab yang bisa di-i'rabi. Ada nanti satu lagi kalimat itu kalimat yang mabni. Mabni nanti enggak tergantung, artinya enggak bisa berubah-ubah. Kalau sukun ya sukun terus. Kalau fathah ya fathah terus, kalau kasr terus, kalau domah terus. Nah untuk yang mabni itu ada di isim, ada di fi'il, ada di huruf juga. Isim itu juga ada yang mabni. Nah saya lanjutkan, sudah 40 menit tadi. Ada i'rab, ada bina. Untuk yang bina atau mabni ya berarti belakangnya itu nggak bisa berubah-ubah. Jadi yang bina atau yang mabni, kalimat-kalimat mabni itu juga ada di isim, ada yang fi'il, ada yang huruf juga. Untuk yang kasroh itu semisal untuk yang fi'il ya ini semua ini isim semua ini. Wa ulai hazami, kemudian amsi. Kemudian ada mundu dan haisu, ada aina dan kaifa. Ada kam dan man, ini isim semua. Jadi untuk man contoh lainnya kam ya, kam itu juga isim tapi ada yang huruf juga. Untuk man contohnya, man itu adalah isim. Ada lagi allazi semisal, allazi kan belakangnya sukun juga, ini juga isim tapi isim yang untuk isim yang mabni ini enggak beda ya, beda dengan isim-isim yang mu'rab. Jadi ini bukan jazm, ini bukan jazm. Ja'a allazi, ini sukun. Ja'a sudah datang siapa, allazi seseorang. Ini menjadi, ini i'rabnya ini rofa ya, i'rabnya rofa. I'rabnya rofa tapi tetap nanti ini mabni sukun, enggak allaziyu, itu enggak. Jadi untuk kalimat-kalimat yang statusnya adalah mabni, nanti belakangnya itu enggak berubah-ubah. Tetap di-i'rabi, tapi pengi'rabannya itu secara mahal. Sehingga dari sini kita bisa sebutkan untuk pengi'raban itu ada 3, ada yang secara lafzi, ada yang secara takdiri, ada yang secara mahali. Secara mahali ini untuk kalimah-kalimah yang statusnya adalah bina atau mabni, artinya belakangnya itu nggak bisa berubah-ubah, nggak bisa diotak-atik itu. Makasih Ustadz. Iya. Ada lagi yang lain? Jadi ada semisal ra'aitu man kola semisal la tatrib semisal. Nah, ini man ini di sini ya i'rabnya tetap nasab tapi secara mahal, i'rabnya nasab tapi belakangnya itu enggak menjadi mana ya. Ro'a itu mana, enggak bisa menjadi mana, ini nasab karena menjadi maf'ul bi. Enggak bisa mana, itu enggak bisa, tapi tetap sukun karena mabni. Tetap mabni. Nah mabninya suatu isim itu juga ada alasannya. Isim itu nanti bisa mabni kalau di alfiyah itu disebabkan ada sebabnya adalah karena isim tersebut menyerupai huruf sehingga ya huruf itu mabni, isim juga mabni karena menyerupai huruf. Itu sebab-sebab kenapa kok isim itu mabni, hukumnya mabni, dalam arti belakangnya nggak bisa berubah-ubah. Luzumu awakhiril kalimati halatan wahidatan.
Kan? Silakan yang lain. Ada yang ditanyakan? Silakan monggo. Silakan, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, saya ini kan baru bergabung, baru ikut materi yang ini. Jadi Ya, ini pertanyaan sih, itu udah jalan cukup lama atau materi yang keberapa ya? Yang kedua, ya awal ini materi isim apa itu? Jadi, nanti bisa dibuka ya. Ini kan sudah direkam, sebenarnya sudah direkam. Kalau semisal dikirim per grup nanti kayaknya menghabiskan banyak kuota, karena grupnya itu kan ada 7 ya, grupnya ada 7, dikirim satu-satu ya nanti kuotanya habis. Jadi sudah di YouTube ya, di YouTube-nya itu ada, tinggal nanti dibuka. Mulai dari pembagian kalam itu ada tanda-tandanya isim, tanda-tandanya fi'il, tanda-tandanya huruf, itu juga ada, bisa dibuka di sana. Nanti ini juga di share di YouTube nanti. Oh gitu. Channel YouTube-nya tetap. Nanti saya kirim di mana? Biasanya nanti kalau sudah di share nanti dikirim di grupnya, linknya dikirim di grupnya. Baik, Tat. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Silakan. Ada yang ditanyakan lagi mengenai pembahasan kali ini atau di pembahasan sebelumnya? Silakan. Assalamualaikum Pak, mau bertanya. Waalaikumsalam, silakan. Itu kan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ihtilafil awamil dahilah. Berarti i'rab itu cuman membahas ujungnya Pak. Kalau di tengah dan di awal kalimat atau kata itu bukan i'rab namanya. Ya, dalil untuk gramatika Arab sendiri itu setidaknya ada, kalau nggak keliru itu ada 13 cabangan ilmu ya. Untuk nahwu itu cabangan ilmu bahasa Arab. Ada lagi nanti ilmu sorof, ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ada ilmu badi, ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada lagi ilmu bersyair, itu juga ada namanya ilmu arud. Untuk i'rab itu hanya sekedar membahas mengenai belakangnya ini, semisal al-i'rabu huwa ini mabni taghyiru al-akhiri kalim ikhtilafi awamil dakhilati lafdon takdiron. Itu i'rab mengenai perubahan akhirnya kata atau kalimat. Untuk mengetahui, jadi ini nanti nggak cuma sekedar belajar nahwu, kita itu juga dituntut untuk belajar sorofnya ya, karena sorof itu juga perlu, seperti kita tahu ini al-i'rab misal al-i'rab hamzahnya kasroh, ainnya sukun, ro-nya fathah. Ini kita ketahui dari mana? Kemudian setelah ro itu ada alif, ini bisa kita ketahui dari mana ya? Dari sorof itu sendiri. Di sorof nanti ada
Misal kita buka di sorof semisal tasrif amsilah, nanti ketemu i'rab itu asalnya gimana. I'rab itu asalnya adalah a'roba yu'ribu i'roban. Nah, nanti ketemu, oh ternyata i'rab di sini ini adalah masdar. Untuk fi'il madinya adalah a'roba, fi'il mudhari'nya adalah yu'ribu. I'roban ini adalah masdar. Oh, ketemu i'rob itu adalah masdar ternyata. Sama seperti taghiru. Taghiru di sini ini gimana tuh? Kita menentukan taknya fathah, winnya sukun, ya-nya kasroh. Kemudian ya kedua itu sukun. Kemudian setelahnya adalah ro. Itu gimana? Prosesnya itu gimana? Oh, ketemu ternyata taghir itu berasal dari ghayyaro. Ghayyaro yughayyiru yughayyiru ya ada dua di sini ya, di tengah itu ada dua, taghyiron. Nah, ini ternyata juga masdar juga ya, ternyata juga masdar. Sebenarnya ada banyak ya, yang nggak banyak, penting kita sering bercakap-cakap pakai bahasa Arab, nanti ada 1, 2, 3 kata yang masuk ke pikiran kita, ke hafalan kita. Misal ada al-kalim, untuk al-kalim sendiri, al-kalim semisal al-kalim ini juga cara mengetahui harokatnya ya dengan kita mendengarkan ya, mendengarkan atau kita buka di kamus. Al-kalim itu adalah jamak, bentuk jamak dari kalimat, kalimatun. Ini adalah bentuk mufrad, bentuk tasniahnya adalah kalimatani, kemudian untuk jamaknya adalah kalim. Sebenarnya ada banyak ya, lewat macam-macam, bisa kita sering mendengarkan. Itu juga nanti ada 1, 2 perbendaharaan kata bahasa Arab yang bisa masuk, bisa kita tangkap dari situ. Gitu. Jadi bisa kita buka di kamus, itu juga bisa. Alim, itu harokatnya gimana, kita buka di kamus, itu juga bisa. Kemudian kita belajar sorof juga. Kemudian kita belajar nahwu. Seperti itu. Untuk seperti lafdon, tadbiron. Untuk lafdon semisal ini ya kita bukanya di kamus ya, bukanya di kamus. Lafdon, lamnya gimana, fa-nya gimana, zatnya gimana. Nah, itu pakai kamus. Kalau nggak pakai kamus ya berarti kita mendengarkan percakapan bahasa Arab. Kita buka-buka kitab, semisal di kitab ada harokatnya, ya udah kita hafalkan. Jadi ada 3, ada nahwu, ada sorof, yang terakhir adalah kosakata. Kosakatanya diperbanyak. Seperti itu. Jadi nahwu itu membahas belakangnya itu, membahas belakang-belakangnya itu. Jadi sebenarnya ya harusnya ya nggak sulit ya. Nah, sekedar membahas belakang kok sampai ada yang mengatakan sulit kan ya. Ya jangan sulit lah, mudah kok. Masih belakang, belum bahas yang tengah-tengah, belum bahas yang awal. Dan seperti itu. Jadi untuk kitab Tuhfatus Tsaniyah itu membahas belakangnya itu. Perubahan belakang satu kalimat. Seperti itu. Silakan, mungkin ada lagi yang tidak bertanya. Monggo, silakan. Yang bertanya. Kita
kita buat mudah saja. Nahu sorof itu jangan kita anggap perkara yang sulit, karena kalau kita anggap sulit nanti pikiran kita kadung ke doktrin kalau nahu sorof itu sulit, ya udah sulit terus, syaratnya nggak bisa-bisa jadinya nanti. Misal kita hari ini belum paham, hari esok belum paham, ya jangan menyerah ya, jangan menyerah dulu. Karena kalau saya belajar nahu itu kayak kita mengumpulkan apa ya, tatanan apa itu namanya, jadi acak, kayak acak. Ini hubungannya apa pembahasan hari ini dan hari kemarin pembahasannya apa, kayak nggak bisa dipaham, tapi sebenarnya yaitu satu kesatuan, cuma kita merangkumnya, merangkainya beda-beda tempat, tapi tetap nanti menjadi satu kesatuan. Dulu saya pertama belajar itu yang nggak mudeng ya, ini gimana kok bisa seperti ini, hubungannya apa dengan setelah dan sebelumnya, itu hubungannya apa. Jadi berbeda dengan fikih. Kalau fikih kita belajar satu bab, satu pembahasan, ya udah selesai, kita paham di situ. Ganti lagi bab toharoh, ya paham bab toharoh. Hari berikutnya ganti bab sholat, ya paham kita bab sholat. Beda dengan nahu. Kalau nahu itu ya semuanya itu menjadi satu kesatuan. Kalau ada semisal kita paham setengah, ya masih belum bisa. Artinya harus dipahami semuanya. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Cukup? Kalau nggak ada mungkin dicukupkan. Misal ada kata-kata yang kurang berkenan atau pemahaman yang mungkin masih belum pas, saya di sini juga masih sebagai tolib, masih sebagai pencari ilmu, masih belajar. Silakan bisa di komen, nggak apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.